Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri, Indah Kurnia Febi Arista, dengan NIM 144 dan rekan saya. Saya Citra Nurmaulidia dengan NIM akhir 152. Saya Syaulia dengan NIM 166. Definisi dari statistika sebagai tool of science sendiri merupakan suatu cabang ilmu atau matematika yang membahas mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data. Bisa menggunakan SPSS, Python, Excel, dan lain-lain. Yang kemudian data tersebut diinterpretasikan. Statistika menggunakan metode berpikir secara induktif atau khusus ke umum, dan statistika menggunakan teori kebenaran korespondensi. Untuk kelebihan statistika sebagai tool of science adalah kelebihan utama dari statistika sebagai alat ilmiah adalah kemampuannya dalam menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan struktur untuk pengolahan data yang kompleks. Dengan menggunakan teknik analisis statistika, penelitian dapat mengidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan serta mengukur kekuatan atau besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk menarik kesimpulan yang lebih tepat dan mengurangi bias dalam hasil penelitian, serta meningkatkan kualitas dan kredibilitas temuan ilmiah. Selanjutnya adalah kelemahan statistika sebagai tool of science. Yang pertama yaitu keterbatasan data. Jadi statistika sebagai tool of science ini berbasis pada data saja. Lalu terdapat kesalahan dalam pengolahan data. Asumsi statistika. Asumsi ini berdasarkan normalitas data, homogenitas data, lalu terdapat bias dalam analisis. Lalu statistika terbagi menjadi dua uji, yaitu uji parametrik dan non-parametrik. Untuk kelemahan dari parametrik yaitu populasi yang harus memiliki varian yang sama dalam uji parametrik. Lalu kemudian ada variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval atau bisa diukur dalam skala rasio. Lalu kemudian ada populasi yang harus normal dan bervarian sama. Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka uji parametrik tidak bisa digunakan. Lalu kemudian ada non-parametrik, yaitu kelemahannya hasil pengujian tidak setajam pada metode parametrik, lalu terkadang terdapat pengabaian informasi tertentu, lalu hasil analisis non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada metode parametrik. Lalu untuk solusinya, untuk keterbatasan data, dalam mengatasi keterbatasan data dapat digunakan teknik sampling yang lebih baik dan representatif. Kemudian dapat ditingkatkan kualitas dalam pengumpulan data, lalu menggunakan teknik imputasi data untuk mengatasi data yang hilang atau tidak lengkap. Untuk pengolahan data dapat dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Kemudian untuk mengatasi asumsi pada statistika dapat melakukan verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan. Kemudian memeriksa asumsi normalitas sebelum melakukan analisis parametris. Kemudian menggunakan transformasi data untuk menyesuaikan distribusi data dengan asumsi yang diperlukan. Lalu bias dalam analisis dapat diatasi dengan menggunakan metode blind atau double blind dalam eksperimen untuk mengurangi bias pengamat. Kemudian menerapkan teknik analisis yang dapat mengoreksi bias seperti pemodelan statistik berbasis pada propensity score matching. Nah, untuk selanjutnya yakni ada contoh penerapan statistika sebagai tool of science. Di sini terdapat data eksperimen tentang pengaruh temperatur terhadap nilai kalor dan persen yield pada bahan bakar cair dari HDPE yang telah dilakukan oleh Fanani dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Fanani ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap persen yield dan nilai kalor dengan menggunakan metode analysis of variance atau ANOVA, yang mana ANOVA ini merupakan salah satu metode uji parametrik yang dilakukan jika data
jika data yang ada itu lebih dari 2 kelompok. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi mengenai definisi statistika, yang merupakan suatu cabang ilmu yang membahas mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data, yang kemudian data tersebut diinterpretasikan. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan data temperatur terhadap nilai atau persen yield, yang mana variabel manipulasi yakni temperatur di sini diubah sebanyak 4 kali, yakni 500, 550, kemudian 600 dan juga 650. Pada masing-masing temperatur dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, sehingga misal pada temperatur 500 ini akan didapatkan 3 data, yakni 3 data persen yield. Kemudian pada data 550 juga akan didapatkan 3 data persen yield. Pada temperatur 600 juga sama. Pada temperatur 650 juga akan didapatkan 3 data persen yield. Jadi total data pengaruh temperatur terhadap persen yield di sini akan ada 12 data. Seperti yang sudah terlihat pada tabel. Nah, kemudian pada slide ini menunjukkan tabel hasil analisa kalor berdasarkan pengaruh temperatur. Di sini variabel manipulasinya masih sama, yakni temperatur, yang mana diubah sebanyak 4 kali, yakni pada suhu 500, 550, 600 dan juga 650. Pada masing-masing suhu atau temperatur ini juga dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, sehingga nantinya akan didapatkan jumlah data pengaruh temperatur terhadap nilai kalor, jumlahnya yakni sebanyak 12 data. Nah, karena metode ANOVA ini merupakan salah satu metode dari uji parametrik, yang mana jika dilakukan harus memenuhi 2 syarat, yakni datanya terdistribusi secara normal dan juga homogen. Karena pada file yang kami temukan ini tidak menunjukkan hasil uji normalitas dan homogenitas secara eksplisit, oleh karena itu kami melakukannya sendiri dengan menggunakan perangkat SPSS. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas yang telah kami lakukan pada data persen yield dengan perangkat SPSS, di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji normalitas maupun homogenitasnya lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal dan juga homogen. Jadi persyaratan untuk melakukan uji ANOVA terpenuhi. Kemudian di sini juga terdapat hasil dari uji normalitas dan juga homogenitas pada data nilai kalor dengan perangkat SPSS, yang mana hasil uji normalitas dan homogenitas menunjukkan nilai signifikansi dari baik uji normalitas maupun homogenitasnya lebih besar dari 0,05, sehingga data nilai kalor berdasarkan pengaruh temperatur berdistribusi secara normal dan juga homogen. Oleh karena itu, metode ANOVA dapat dilakukan karena 2 syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian, hipotesis uji berdasarkan data yang terlampir, yakni untuk hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok temperatur terhadap nilai kalor dan persen yield pada bahan bakar cair dari HDPE. Sedangkan hipotesis 1 atau H1-nya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok temperatur terhadap nilai kalor dan persen yield pada bahan bakar cair dari HDPE. Sedangkan untuk kriteria ujinya sendiri, jika nilai signifikansi dari hasil uji ANOVA-nya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, sehingga hipotesis 1 diterima yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan. Namun, jika nilai signifikansi dari hasil uji ANOVA-nya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima.
Kemudian di sini ada hasil uji ANOVA yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh temperatur terhadap percent yield pada bahan bakar cair pada HDPE. Di sini merupakan hasil uji ANOVA berdasarkan data yang sebelumnya, menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau di sini disimbolkan dengan P ini, nilai signifikansinya yakni 0,00, yang mana nilai ini kurang dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji sebelumnya, jika hasil uji ANOVA ini kurang dari 0,05, maka H0 atau hipotesis nolnya ditolak, sehingga H1-nya diterima yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok temperatur terhadap percent yield. Sedangkan pada slide ini menunjukkan hasil uji ANOVA pada data sebelumnya, yakni data pengaruh temperatur terhadap nilai kalor, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya atau di sini sama, yakni kita lihat yang P yakni 0,00, yang mana nilai ini kurang dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak, maka hipotesis 1 diterima yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok temperatur terhadap nilai kalor pada bahan bakar cair dari HDPE. Dari sini kita dapat melihat bahwa dengan adanya statistika ini kita dapat menarik kesimpulan dari sebuah data, sehingga statistika dapat dikatakan sebagai tools of science. Berdasarkan penjelasan materi mengenai statistika sebagai tool of science ini, dapat disimpulkan bahwa statistika merupakan ilmu yang mempelajari pengolahan dan analisis data yang berfungsi sebagai alat sains untuk memahami pola, menarik kesimpulan, serta mendukung keputusan berbasis data. Dengan adanya statistika, penelitian menjadi lebih sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat atau menulis materi di PPT ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.